Halo pejuang PTN, video ini intro dulu tentang penalaran umum. Penalaran umum itu soal apa sih? Jadi, penalaran umum itu adalah salah satu bagian dari tes potensi skolastik di SNBT yang mengukur kemampuan berpikir logis dan analitis dalam menyelesaikan masalah. Tes ini dirancang untuk melihat sejauh mana seseorang dapat mengenali pola, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi, intinya, penalaran umum itu ngecek seberapa jago kamu dalam mikir logis dan nyari pola dalam sebuah masalah. Nggak cuma asal jawab, tapi kamu harus bisa menalar, menyimpulkan, dan bikin keputusan yang tepat dari informasi yang ada. Kalau udah paham cara mainnya, soal-soal di bagian ini bakal terasa lebih mudah dan malah bisa jadi kesempatan buat ngejar skor tinggi di SNBT. Nah, penalaran umum ini terdiri dari 3 jenis soal. Pertama, penalaran induktif. Bagian ini ngecek seberapa jago kamu mengenali pola dalam angka, data, atau gambar. Contohnya, kamu diminta melanjutkan urutan angka atau menentukan bentuk yang sesuai. Kedua, penalaran deduktif. Di sini, kamu harus bisa menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang diberikan. Misalnya, kalau semua A adalah B dan semua B adalah C, maka semua A juga pasti C. Ketiga, penalaran kuantitatif. Nah, bagian ini berkaitan sama angka dan logika matematika sederhana. Contohnya, menghitung peluang suatu kejadian atau menentukan jawaban yang paling masuk akal dari data yang ada. Setiap jenis soal terdiri dari 10 soal dengan alokasi waktu 10 menit, sehingga totalnya ada 30 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Tes ini lebih pada kemampuan berpikir kritis dan analitis. Oleh karena itu, penting untuk sering berlatih, mengerjakan soal, agar lebih terbiasa dengan pola yang muncul. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Dari penalaran induktif dulu. Perhatikan pola angka berikut. 2, 6, 12, 20, 30. Angka berikutnya dalam pola tersebut adalah A, 40, B, 42, C, 44, D, 46, E, 48. Untuk menjawab soal di atas, dari soal tersebut kita bisa lihat polanya. Jika dilihat ada pola yang terjadi adalah dari 2 plus 4, maka hasilnya 6. Lalu dari 6 plus 6 jadi 12 selanjutnya, plus 8 jadi 20. Lalu plus 10 jadi 30. Maka angka berikutnya adalah plus 12 jadi 42. Jawabannya adalah B, 42. Lanjut ke soal deduktif. Premis 1. Semua siswa yang rajin belajar mendapatkan nilai tinggi. Premis 2, Rina adalah siswa yang rajin belajar. Kesimpulan yang benar adalah A. Rina pasti mendapatkan nilai tinggi B. Rina mungkin mendapatkan nilai tinggi C. Tidak ada kesimpulan yang bisa diambil D. Semua siswa pasti mendapatkan nilai tinggi E. Rina tidak mendapatkan nilai tinggi. Untuk menjawabnya mudah aja. Berdasarkan premis, semua siswa rajin belajar mendapatkan nilai tinggi. Dan Rina termasuk siswa yang rajin belajar. Artinya, Rina pasti mendapatkan nilai tinggi. Jawaban A. Rina pasti mendapatkan nilai tinggi. Sebuah toko menjual pensil dengan harga Rp2.000 per buah. Jika seseorang membeli 6 pensil dan mendapat diskon 10%, berapa total yang harus dibayar? Pilihan jawaban A. Rp10.800, B. Rp10.000, C. Rp10.500, Rp2.800, E. Rp10.200. Untuk menjawabnya, kita hitung harga awalnya. 6 dikali 2.000 sama dengan Rp12.000. Diskon 10% dari Rp12.000 adalah Rp1.200. Jadi, total yang harus dibayar adalah Rp12.000 dikurangi Rp1.200, hasilnya Rp10.800. Maka, jawaban yang benar adalah A. Rp10.800. Itulah intro dari penalaran umum. Untuk bahas lebih dalam lagi, kita lanjut di next video ya. Jangan lupa, tetap semangat, terus latihan, dan siapkan diri sebaik mungkin untuk SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya.